penderitaan itu ada guna atau ada manfaat yang memang Tuhan berikan supaya kita bisa jadi teladan untuk orang lain bagaimana Tuhan membawa kita melewati penderitaan itu. Dan cerita selama kita dalam penderitaan itu sampai kita mungkin keluar terlepas terbebas dari itu yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Sebenarnya itu sih, sangat deep sekali sih. Dan untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, maksudnya saya mau bilang ke teman-teman, coba ciptakan komunitas yang seperti ini. Mungkin yang sehat, betul. Yang sehat seperti ini untuk dengan kau punya sahabat 2-3 orang berkumpul begitu bicara, ekspresikan apa yang kau alami selama 1 minggu ini. Jangan cuma bicara orang. Iya, jangan cuma rencana orang, tapi bicara apa yang Tuhan rancang dalam kau. Wow. Quote hari ini. Quote hari ini. Jadi jangan rancang orang lain, tapi bicarakan rancangan Tuhan dalam kau punya hidup. Wah, nice. Pondok Podcast 2024. Aduh, kasihan sekali. Kenapa Kak Jer? Ini Kak Yol, dosa ada lagi terima di Komsel, dia minta saya tolong doakan. Ya? Karena dia sudah daftar begini, dia mau masuk ke salah satu pendidikan begitu. Daftar begini, bagus, sudah ikut tes. Begini pas pengumuman, dia punya nama bahkan tidak ada di situ. Bahkan orang lain punya nama yang ditaruh dia punya nama. Padahal dia tes bagus, semua sudah bagus. Cuma kasihan sekali. Kasihan sekali. Dia alami ketidakadilan dalam hidup. Dia ada tanya ke saya, Kak Jer bagaimana? Tolong doakan saya begini-begini. Kasihan Kak Yol. Teman-teman, dalam kita punya hidup ada banyak sekali mungkin cerita ini bukan hanya terjadi ke saya punya adik di Komsel, tapi juga mungkin ke teman-teman sendiri pernah hadapi hal seperti ini, ketidakadilan di mana kita sudah lakukan terbaik yang kita bisa, tapi ternyata ada orang lain yang melakukan, ada potong mungkin orang lain lebih kenal dengan orang dalam atau uang juga main. Ketidakadilan ini yang kita akan bahas di kita punya podcast di siang hari ini. Teman-teman, masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Ladi Wirano. Masih bersama di kita punya Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Selamat siang teman-teman, balik lagi dengan kita di Pondok Podcast. Kita akan bahas satu topik yang cukup menarik di siang hari ini. Topik yang mungkin kita sering alami dalam kita punya hidup sehari-hari, atau mungkin selama ini kita juga memberlakukan ini ke orang lain. Kita berbuat tidak adil ke orang lain. Jadi ini untuk kita bersama, kita sama-sama belajar mengenai mengalami ketidakadilan menghasilkan ketekunan. Ayatnya terambil dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terus nanti habis ini Kakak Yol, Kakak dia akan kasih penjelasan sedikit. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Gimana tuh Kayo? Terima kasih Jir. Jadi Toh mau belajar sama-sama di sini tentang ketidakadilan, tantangan juga. Jadi ternyata Tom punya hidup ini harus melewati yang namanya tantangan ya. Tantangan ketidakadilan ya. Dan juga di sini Kejar tahu tidak kalau banyak sekali ada saya tidak tahu berapa persen, tapi untuk berita-berita soal bunuh diri itu banyak sekali tuh Kak. Banyak orang yang putus asa dengan hidup gitu. Ya karena kemungkinan tidak dilatih untuk bagaimana mereka menghadapi kegagalan itu, tantangan itu, atau ketidakadilan itu. Tidak adil dan rasa tidak ada jalan keluar gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk. Betul sekali. Jadi kayak hidup. Sesuatu yang tidak adil itu datang di dong, ya sudah. Mau pikir apa lagi selain mengakhiri hidup ini supaya kayak jalan satu-satunya itu mengakhiri hidup, jadi sutra pikir apa lagi, sutra rasa apa-apa lagi gitu. Padahal itu bukan satu-satunya jalan, masih ada banyak jalan lain Betul. Gitu. Selalu ada harapan dalam Tuhan
Jadi semua orang itu harus dilatih untuk mengalami yang namanya ketidakadilan dalam tantangan itu, supaya dong ada kemajuan untuk maju langkah satu demi langkah gitu. Mau menabur atau mau menyerah? Iya, kembali kita punya topik pertama seperti itu. Dan apakah ketidakadilan itu di luar kehendak Allah? Wow. Kemarin, ini bocoran aja. Kemarin kami sempat ada sharing di Komsel juga dan cukup bahas tentang hal ini lama. Kami yang lagi duduk terus saya sampai berdiri kayak wow, mind blowing gitu. Maksudnya ada tentang kita bahas tentang kehendak bebas, kita bahas tentang predestinasi. Ya anak-anak teologi dengan anak-anak sastra bercengkrama ya, berdiskusi itu. Jadi ya itu cukup pertanyaan yang cukup ini nih kayak Yol, apakah memang ketidakadilan itu kehendak Allah? Gimana Kak Yol? Gue jadi lanjut dan dibaca. Apakah aniaya di luar kehendak Allah? Nah, ini keren sekali sih. Nah, itu ada di Kisah Rasul 11-19 itu firman dia bilang, aniaya yang tidak adil paksa orang percaya lari dari Yerusalem, tapi waktu lari ke Antioquia mereka bersaksi tentang Yesus dan banyak percaya. Ternyata melalui ketidakadilan yang dong rasakan itu ada sesuatu yang terjadi, yaitu mereka bersaksi tentang Yesus dan banyak yang percaya. Kadang kita ngerasa kalau saya punya keadaan ini teradil, tapi ternyata dalam keadaan yang ketidakadilan itu Tuhan mau pakai, Tuhan izinkan untuk bagaimana kau punya hidup ini orang lihat tentang Yesus di situ. Tapi kan orang tersadar tuh Kak. Jadi kalau kau mau sadar ya kau harus rasa dulu. Kau tidak akan pernah bisa kasih itu ke orang lain kalau kau belum rasa. Dan juga semua yang terjadi di bumi ini memang harus dilewati melalui saringan kehendak Allah. Gitu. Difilter ya. Jadi Allah sudah filter duluan. Seperti ceritanya Ayub bukan sih? Betul sekali. Ayub itu kehilangan banyak. Saya kalau mau belajar ketidakadilan yang ada dalam. Padahal Ayub orangnya baik gitu. Tuh. Hal jahat apa sih yang dia buat? Kayaknya hampir tidak ada yang dia buat toh. Maksudnya hal jahat, hal baik yang dia buat. Tapi kalau mau lihat dia punya kehidupan itu teradil juga. Istri, anak-anak, harta, semua hilang lenyap. Tapi itu sebelum itu terjadi, iblis menghadap Allah dulu dan minta izin. Dia minta izin. Dan Allah izinkan. Jadi ada sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita untuk mengetahui. Betul. Gitu. Jadi ada sesuatu yang memang terjadi, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang di luar dari kita punya kemampuan untuk mengetahui. Betul sekali. Jadi jelas bahwa semua itu atas seizin Tuhan gitu. Dan juga nih Kak, kalau dunia itu kan benci Yesus dan Tom pikir kayak sikapnya itu akan beda terhadap Tom yang para pengikut-pengikutnya gitu. Dan kalau Yesus dibenci ya sudah pasti kita juga dibenci. Dan di situ kadang kita ngerasa kayak teradil juga. Masa seikut Tuhan baru Tom dibenci lagi, seikut Tuhan baru Tom menderita lagi ya. Yesus rasa itu. Jadi pasti kita juga rasa itu Kakak. Nah, dan juga ini melatih kita sebenarnya supaya bagaimana dalam ketidakadilan itu Tong tetap berapi-api di dalam Tuhan. Wow. Api yang ada itu terpadam, tapi tetap berkobar-kobar. Memang tidak mudah, memang bicara ini gampang sekali, tapi saya yakin anak-anak Tuhan tuh pasti akan siap mau berproses dengan hal itu. Bicara api nih panas nih ya. Literally. Ini memang panas. Ini lucu guys. Ini panas gitu. Oke, saya lanjut ya. Di 2 Timotius 3 ini ayat 12 juga semua yang hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita dianiaya Kakak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memang dijanjikan bukan hanya kelimpahan atau berkat-berkat yang sukacita, selalu senang, happy-happy, enggak. Kita dijanjikan penderitaan. Betul. Penderitaan adalah janji bahwa ketika kita ikut Tuhan, ya kita akan menderita gitu. Jadi itu bukan hal yang kita harus kaget gitu. Penderitaan dalam kekristenan itu senormal atau sewajar waktu kita lagi sakit, kemudian suster misalnya mau tes darah, suntik gitu toh. Terus kayak gitu terus langsung nangis dan menganggap bahwa suster tidak baik. Tidak. Waktu kita disuntik itu untuk kita punya kebaikan juga gitu. Jadi penderitaan atau kesulitan, ketidakadilan sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Tuhan Yesus itu sewajar rasa sakit ketika kita disuntik. Ada beberapa orang yang anggap
tidak sakit kok, itu cuma kayak digigit semut. Ada beberapa orang yang bilang iya semutnya besar, digigit semutnya besar gitu. Nah ya itu memang penderitaan. Maksudnya Tuhan Yesus yang kita punya Tuhan saja alami itu, apalagi kita sebagai pengikutnya. Kalau kita memang pengikut Tuhan Yesus, berarti penderitaan yang kita alami itu seperti lencana, seperti penghargaan bahwa oh ini nih gitu. Makanya dibilang berbahagialah ketika kita juga ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti kita sudah dianggap layak untuk bisa mengalami penderitaan yang sepersekian dari apa yang Tuhan Yesus rasakan dan pernah alami. Ada tulisan-tulisan yang bilang juga kan kalau penderitaan ini adalah jabatan bagi seorang nabi toh. Wow. Jadi kalau kau menderita berarti kau sudah dianggap. Iya. Cuma masalahnya kita menderita itu karena kita punya kesalahan juga, atau menderitanya karena kita mengikuti Yesus dan melakukan kebenaran. Waktu kita ikut Yesus. Jadi jangan karena saya sudah ikut Tuhan Yesus terus saya bikin perkara yang semau saya gitu. Itu tidak berhikmat. Itu tidak berhikmat dan kau juga menderita karena kau punya kesalahan sendiri. Terus begitu ya. Jangan gitu. Nah, kemudian di sini Kakak penderitaan dari ketidakadilan itu bisa bersifat jiwa dan juga jasmani. Wow. Dan ada dua pilihan nih. Yang pertama, tong dapat kompromi dan turunkan standar Tuhan. Jadi begini Kakak, waktu kita di dalam Tuhan itu tong punya standar itu 100. Biar kau mau menderita kah, kau gagal kah, kau dianiaya kah, kau dikhianati, difitnah dan sebagainya, kau punya standar di dalam Tuhan tetap 100. Angkanya tetap 100. Nah, tapi kalau standar yang dikasih oleh dunia, hari ini kau menang, oke, dunia kasih kau 100, tapi besok kau gagal, dunia kasih kau 0. Gitu, kayak turun naik gitu loh. Turun naik gitu. Tapi standarnya Tuhan tuh tidak berubah. Bagaimanapun apapun keadaanmu tetap 100. Keren sekali tuh. Nah, dalam segala penderitaan perlu ya kalau Tuhan itu terakas tinggal kita sendiri. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak pernah kasih tinggal kita sendiri, dan dia selalu ada sama-sama dengan kita. Dan dia izinkan segala sesuatu itu terjadi itu tidak di luar dari Tuhan punya kemampuan. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua itu susah. Jadi wah ini keren sih Kakak, karena Tuhan tuh paling tahu kita di mana batas kemampuan Tong. Jadi waktu dia kasih ini, dia izinkan, dia tahu kau tuh mampu. Betul. Tapi walaupun kita secara pribadi, secara manusia Tuhan pikir saya tidak mampu, tapi Tuhan tahu kau mampu. Dan kita yang belum tahu kalau kita mampu sebenarnya. Jadi waktu kau akan tahu kau mampu waktu kau sudah melewatinya. Yeay gitu. Nah, di dalam Yakobus juga dibilang pada waktu ketidakadilan bagimu muncul, kalau maksudnya saat ini waktu kau rasa teradil, firman dia bilang bersukacitalah. Karena dari situ akan menghasilkan ketekunan. Wow. Terus semua orang bisa. Tidak semua orang. Saya juga masih belajar. Betul. Susah sekali ya. Maksudnya ketika lagi mengalami penderitaan, terus kita bersyukur, kita berbahagia. Itu kayak gimana ya, munafik positif kan? Begini kan, agak miring kan gitu. Iya. Jadi itu mengajarkan kita untuk jangan lari dari tantangan, tetapi mari merangkul tantangan. Wow. Gitu. Jadi waktu tantangan datang tuh kan kadang Tuhan bilang, oke, stop, berhenti, cukup, saya termau. Tapi di sini Tuhan ajarkan kita untuk harus melewati tantangan itu. Jangan lari. Betul. Kayak anak sekolah sih, Kayol. Kalau misalnya kita ada ulangan kita tidak masuk, ya tidak naik kelas, ulang lagi. Iya tuh. Ulang lagi. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Sesederhana itu. Tapi untuk penderitaannya tidak sederhana. Iya. Well. Iya. Jadi ini mengajarkan kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk supaya kita komitmen. Ya. Bukan berdasarkan Tom punya perasaan, tetapi betul-betul dari Tom punya keputusan hidup di dalam Tuhan, sama komit gitu. Komit untuk melewati tantangan ini, ketidakadilan ini. Karena tantangan dari ketidakadilan membuat kita lari lebih kencang. Lari lebih kencang. Nah, ini yang terakhir. Setiap orang percaya dipanggil untuk memandang penderitaan dari ketidakadilan dari sisi kekekalan. Artinya ini kita harus pakai dari kacamatanya Tuhan ya. Pernah ada juga yang tulisan di Alkitab yang bilang bahwa penderitaan yang kita alami sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan nanti yang akan datang. Jadi itu topik yang akan kita bahas di siang hari ini. Ayo tong diskusi. Kakak Yola, ada beberapa pertanyaan nih untuk Kakak Yola. Kita masuk ke dalam diskusi. Kak Yola, apakah pernah ada orang dewasa, misalnya nih kayak pelatih olahraga atau guru di sekolah yang melatih Kak Yola tentang
memiliki karakter yang baik. Kayak misalnya pelatih bola yang latih pemain waktu pas dikasih jatuh sama pemain lawan, jangan langsung berdiri dan kejar pemain itu untuk pukul dia, tapi sudah fokus saja sama pertandingan. Gitu. Kayola pernahkah tidak? Kan kita teman-teman kita sama-sama tahu ya, Kayola pernah ikut dalam bela diri gitu. Pernah nggak punya pelatih yang mengajarkan kepada Kak Kayola tentang karakter baik, dan itu seperti apa contohnya? Wow, seru ingat lagi pelatihku. Sebenarnya bukan hanya berbicara soal atlet aja ya, pelatih, bahkan di rumah pun ya orang tua jadi pelatih kita toh. Wow, betul, gitu. betul. Pelatih untuk menjadi sosok anak yang berkarakter baik. Tapi mengenai soal olahraga seperti itu, kalau saya punya pelatih biasanya saya beruntungnya tuh senang sekali dapat pelatih yang karakternya baik. Jadi kita juga sebagai atlet juga kita dapat itu dari pelatih. Contohnya seperti kayak ingat kau punya lawan ini bukan musuh tetapi yang walaupun karena begini, saya selalu diperhadapkan dengan saya punya sahabat sendiri untuk baku fight. Oh, sparring ya? Iya, sparring gitu toh. Jadi saya kayak, loh terabisa ini sahabat sendiri sama tendangnya terabisa gitu. Jadi ya saya punya pelatih selalu bilang kalau ya dong itu bukan kamu yang musuh gitu. Tapi lawan. Iya, tapi kok harus profesional sebagai seorang atlet gitu. Jadi ya mau pukul tapi jangan lihat dia sebagai musuh. Tapi bagaimana ya kan? Sebagai lawan bermain. Sebagai lawan bermain saja. Jadi ya dia profesional, saya profesional. Jadi ya bagus sparring di situ toh. Jadi karakter itu yang saya dapat dari saya punya pelatih juga. Tapi kalau di rumah ya dapat karakter juga dari orang tua. Kayak mama tuh selalu ngelatih saya. Mamaku tercinta selalu bilang begini ke saya. Bukan anak. Nona manis. Oh, Nona manis. Nona manis. Nona manis. Nah, baru banget saya. Kak Ain joget aja sih. Sampai mama tuh selalu bilang begini, Nona manis kalau pergi kemana-mana itu jangan lupa untuk selalu sopan dengan orang. Selalu sopan dengan orang, dan jadi perempuan itu harus selalu jaga diri gitu. Jadi karakter yang baik itu ya selalu jaga diri ya gitu. Apapun itu. Jadi apalagi kalau sudah mulai ada perdebatan dengan orang-orang, teman-teman, ingat sikap itu harus dijaga gitu. Jadi nilai-nilai seperti itu tuh yang mama selalu bilang ke saya. Mau ditelepon kah, video kalau mau ketemu, pokoknya setiap bicara dengan orang ya selalu ada kesan-pesan itu. Jadi meninggalkan karakter seperti itu untuk saya sih. Itu dari saya. Kalau dari Kak Jerry bagaimana? Kalau dari saya tidak pernah ikut kompetisi olahraga apapun. Jadi mungkin lebih contohnya ke orang tua ya. Khususnya papa saya waktu saya masih kecil, awal-awal pelayanan di gereja untuk kayak isi kesaksian pujian. Oh gitu. iya, jadi saya nih dari lahir kayaknya saya sudah introvert. Jadi kayak untuk berhadapan sama manusia lain, untuk berhadapan sama orang lain dalam jumlah banyak itu kayak saya gugup sekali begitu. Nah tapi papa saya tuh ajarkan saya seperti ini. Kamu mau melayani Tuhan atau kau mau ikut sama kau punya rasa malu? Kalau kau ikut sama kau punya rasa malu, kau harus tahu itu rasa malu itu dari setan. Karena menghalangi kau untuk melayani Tuhan. Benar. Jadi saya Bapak kasih beberapa tips tentang pokoknya ya ini berhubungan dengan kita punya pertanyaan tentang karakter baik, yaitu karakter yang kita bukannya tidak tahu malu, tapi kita mengerti prioritas. Oh ya, saya mau melayani Tuhan, jadi saya tidak perlu tunduk sama saya punya pikiran sendiri yang salah. Gitu. Jadi saya punya Bapak kasih ini, Kayol kasih tips kalau kita lagi nyanyi di depan terus itu satu ruangan penuh dengan manusia semua. Ya iyalah, masa kambing loh. Satu ruangan penuh dengan manusia semua. Mungkin saya akan lebih cepat gugup kalau saya langsung eye contact gitu dengan masing-masing orang gitu ya, entah itu jemaat atau audiens penonton. Saya punya Bapak kasih trik. Itu untuk trik untuk bisa pede kalau lagi pas di depan. Jangan terlalu sering tutup mata, itu juga tidak bagus. Tipsnya adalah kalau teman-teman lihat di paling belakang itu ada dinding, itu lihat di dinding yang paling belakang. Jadi lihat pokoknya ke ujung ruangan saja supaya bisa tetap fokus, mata tetap terbuka dan bisa menjalani dengan baik gitu, bisa nyanyi dan bisa perform dengan baik seperti itu. Kayol, pertanyaan berikutnya nih untuk Kayol. Misalnya nih ada skala antara 1 sampai 10. Oke. Skala ini Kayola bisakah tidak bikin penilaian
tentang diri Kayola sendiri, bagaimana Kayola bereaksi terhadap fitnah atau tindakan tidak adil yang dilakukan kepada Kayola. 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4 itu misalnya langsung bereaksi gitu, langsung marah dan meledak-meledak. Terus 5, 6, 7 rasa kesal tapi masih bertahan gitu, masih ditahan-tahan. Atau sudah 8, 9, 10 yang tenang dan bersyukur. Nah, kira-kira kalau dari skala atau spektrum itu Kak Kayola ada di tingkat yang mana dari 1 sampai 10? Wow. Itu proses sih kan. Saya untuk dari angka 1, kerasa juga pernah ada di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan bisa ada, saya pikir sekarang sudah ada di angka 8, itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, saya pernah meledak-meledak langsung marah gitu. Kalau tadi nyambung dengan atlet-atlet itu ya dulu tuh kalau marah ya saya mau pergi untuk sparring. Untuk keluar melampiaskan saya punya emosi itu. Betul. Ya saya nggak bisa pukul orang sembarang dong. Berarti harus beli sunset ya. Supaya disalurkan ke situ. Iya, jadi saya dibelikan dong. Oh iya, wow, luar biasa. Saya punya orang tua rohani di sini belikan untuk saya dan ya khusus untuk kamu pakai, jangan pukul saya lagi. Tidak, astaga. Jadi ya saya punya orang tua rohani, motivasinya baik, belikan untuk saya supaya kita praktis gitu. Betul, olahraga gitu. Tapi terus. Kadang saya masih dulu kemarin-kemarin ya, kadang saya masih pakai karena saya emosi gitu. Saya emosi jadi saya gitu. Itu enak gitu. Saya nggak tahu ya untuk orang-orang yang ada di bidang olahraga ini tuh kayak pas lagi emosi terus gitu tuh kayak lega gitu loh kakak. Tapi bisa tersalurkan. Bisa tersalurkan. Tapi semakin kesini kan nyadar kita belajar Tuhan dengan baik gitu kan. Oh nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi akhirnya naik level lagi ke angka 5, 6 gitu kan. Ya sudahlah, walaupun kesel tapi ya bertahan aja sudah. Tapi mau sampai kapan begitu tuh kakak? Akhirnya naik lagi. Makanya saya bilang ini proses sampai bisa ada di angka 8 tuh proses. Yang tidak mudah jatuh bangun kayak kadang pikir, aduh Yola kok anak Tuhan tapi kenapa kok begini gitu. Kok mau jadi contoh apa untuk anak-anak muda di luar sana? Jadi betul-betul kok harus belajar mempunyai karakter yang baik ya dari karakter Kristus itu sendiri. Untuk seperti buah-buah roh itu ya salah satunya adalah pengendalian diri. Penguasaan diri. Iya, penguasaan diri, pengendalian diri. Itu sih kalau dari saya. Dari kakak bagaimana? Kalau dari saya ini kayaknya menyangkut dengan pembahasan yang di awal sekali setelah kita baca. Iya. Setelah tadi saya bacakan beberapa ayat. Kita banyak seminar-seminar atau kayak kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan orang untuk sukses. Tapi sedikit atau bahkan mungkin belum ada kegiatan yang mempersiapkan orang untuk gagal. Atau mempersiapkan orang ketika menghadapi kegagalan. Gagal itu normal. Gagal itu normal sebenarnya. Dan juga misalnya bukan hanya gagal, tapi misalnya menghadapi seseorang ketika dia dikecewakan, menghadapi seseorang ketika dia dikhianati, ketika dia apalagi nih difitnah atau diperlakukan tidak adil. Atau mengalami kejatuhan ya, kegagalan. Yang saya lihat saya punya perkembangan diri sendiri, saya masih ada di dalam tahap mungkin di angka 7. Jadi kesal 7 atau 6 lah. Kesal tapi tetap bertahan gitu. Jadi kayak maksudnya di sini saya share ke teman-teman, ke Kayola bahwa masih ada sesuatu di dalam saya punya hidup yang saya masih harus tingkatkan dalam Tuhan. Jadi ketika saya mengalami mungkin ketidakadilan, saya bertanya dan saya mungkin dalam satu titik bahkan ya, saya kayak mempertanyakan, pernah nggak ada di dalam situasi seperti itu kayak mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan kenapa kau tidak adil kayak gitu? Pernah. Mempertanyakan Tuhan gitu. Nah, bersyukur sekali bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat punya belas kasihan dan dia tahu bahwa saya hanya debu. Jadi saya punya rasa marah tuh, aduh kasihan si anak ini, aduh kasihan. Jadi dia tidak mencurahkan, dia punya murka ke saya waktu saya bertanya, Tuhan, ada kekesalan memang, tapi ada anugerah Tuhan juga yang turun di situ waktu saya mungkin lagi kesal sama saya punya keadaan. Ada anugerah Tuhan yang turun di situ untuk mampukan saya untuk bisa bertahan
di dalam saya punya perjalanan dengan Tuhan, untuk tetap beriman tanpa mempertanyakan. Walaupun saya mempertanyakan, tapi saya tetap ada di dalam koridor iman. Tuhan, saya tidak mengerti bagian ini, tapi saya mau tetap percaya, dan saya tidak mau bersandar pada saya punya pengertian sendiri. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi itu yang saya mau praktekkan, walaupun saya mungkin belum sampai ke situasi yang saya bisa tenang dan bersyukur. Ini juga mungkin untuk kita semua teman-teman yang menyaksikan atau mendengar podcast ini, ketika kita menghadapi fitnah, ketika kita menghadapi hal yang tidak adil untuk kita, kitong di sini tidak bilang bahwa ketika kitong meledak dan amarah itu berarti kamu harus bertobat ya. Tidak. Itu sesuatu yang manusiawi. Itu sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang lazim atau lumrah. Tapi Tuhan sedang undang kita untuk naik tingkat. Naik level. Tuhan undang kita untuk bagaimana setiap hari kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Dia diperlakukan tidak adil, dia dihakimi secara tidak adil, dia tanggung dosa kita yang harusnya hukuman kita, dia yang tanggung. Dan dia tetap penuh kemenangan. Di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah perjalanan untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Di antara ketidakadilan dan hal-hal yang tidak baik yang kita alami. Kak Jer, tadi kan kita bicara soal angka toh. Skala angka. Iya, skala angka. Nah, sekarang nih kalau misalkan di dalam komunitas kecil atau komsel, kira-kira teman-teman yang ada dalam komunitas itu, apa yang dong bisa buat untuk membantu kakak bisa mencapai angka-angka itu yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi? Kalau dari saya sih mungkin saya sering dapat ini saya sering dapat ini entah itu di dalam komsel atau saya punya teman yang ada di luar negeri, random gitu mereka akan WhatsApp saya, hermano, asik, ¿qué haces? Dios te bendiga, Tuhan berkati gitu. Saya ada punya teman satu di Meksiko dan kayak nanti random aja karena kan kita waktunya berlawanan toh, di sini siang di sana malam. Jadi kayak dia mungkin lagi dengar firman Tuhan apa, terus dia ingat saya, terus dia kayak langsung kasih penguatan, pesan. Jadi kayak mungkin kalau yang bisa dilakukan dalam komunitas itu mungkin kayak pesan yang random gitu, yang tanpa ada ini, semangat ya Tuhan Yesus berkati gitu. Pas lihat itu entah itu di WhatsApp atau misalnya DM di Instagram, tetap maju dalam Tuhan ya Kak Jer gini-gini, itu kayak bisa angkat saya dari mungkin sedang menghadapi hal. Tadi kan kita sebelumnya bahas tentang ketika kita menghadapi fitnah atau ketidakadilan toh, jadi kayak angkanya tuh bisa naik mungkin dari 7 naik ke 8 naik ke 9 kayak gitu. Mungkin dari saya begitu. Kayola apa yang kira-kira bisa membuat Kayola punya angka itu? Kayola tadi bilang sudah di 8 ya, mungkin bisa sampai ke 9 atau bahkan sampai sempurna 10 gitu, bahwa apapun yang terjadi tetap bersyukur dan tetap tenang. Kira-kira apa Kayo? Apa yang bisa kami sebagai komunitas lakukan untuk membuat Kayola punya angka itu naik? Walaupun sudah ada menurut saya di angka 8, tapi kan kadang dia bisa turun 7. Iya, gitu. betul. Nilainya kan kadang-kadang grafiknya naik turun gitu. Jadi kalau dari saya sih untuk teman-teman yang ada dalam komunitas seperti itu, saya butuh uang. Berapa? Nanti datang betulan uangnya. Boleh nomor rekening. Ada aja Jerry. Saya butuh teman-teman itu bicara yang jujur dalam komunitas. Maksudnya waktu ada pertanyaan, ada diskusi itu teman-teman punya pengalaman itu berharga untuk saya. Artinya kalau teman-teman gitu punya kesaksian, punya tantangan dalam minggu ini apa, punya masalah dalam minggu ini apa, terus cerita ke kitong itu, dan waktu saya dengar secara pribadi itu betul-betul sangat memberkati saya secara pribadi kakak. Jadinya saya berpikir lagi kalau saya terasa sendiri. Ada orang lain juga yang menghadapi kesulitan. Ternyata saya punya kesusahan ini bukan hanya saya saja, orang lain juga
lagi susah gitu. Jadi dalam komunitas seperti itu menolong saya sekali untuk kasih ingat saya terus, Yola kok terasa sendiri, teman-teman lain juga ada dalam kesusahan, teman-teman lain mengalami juga ya kesulitan, tapi dengan versi dan pola yang berbeda-beda begitu. Jadi ya saya senang sekali karena mungkin saya tipikal orang yang suka mendengar Kakak. Jadi kalau di komunitas seperti itu saya suka sekali dengar dan itu menguatkan saya. Menguatkan saya sekali gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau aduh nanti kalau saya cerita ini nanti dia bilang ke orang lain, tidak, itu malah jadi berkat untuk saya. Jadi kesaksian betul, penderitaanmu adalah berkat untuk bagi orang lain. Supaya waktu saya dengar itu saya bilang, ya saya bisa belajar dari kau punya penderitaan, atau saya bisa, sebelum saya menghadapi penderitaan itu saya ingat, oh iya kakak itu dia pernah bilang sebelum terjadi ini saya harus begini gitu. Ini deep sih karena ada lagu yang bilang hidup ini jadi berkat gitu ya. Nah kita kalau statement atau pernyataan yang Kak Yola bilang barusan, ketika kita menderita hidup kita tuh jadi berkat buat orang lain, berarti memang penderitaan itu ada guna atau ada manfaat yang memang Tuhan berikan supaya kita bisa jadi teladan untuk orang lain, bagaimana Tuhan membawa kita melewati penderitaan itu dan cerita selama kita dalam penderitaan itu sampai kita mungkin keluar terlepas terbebas dari itu yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Sebenarnya itu sangat deep sekali sih. Dan untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, maksudnya saya mau bilang ke teman-teman, coba ciptakan komunitas yang seperti ini. Mungkin yang sehat, betul. Yang sehat seperti ini, untuk dengan kau punya sahabat 2-3 orang berkumpul begitu, bicara ekspresikan apa yang kau alami selama 1 minggu ini. Jangan cuma bicara orang. Jangan cuma rencana orang, tapi bicara apa yang Tuhan rancang dalam kau. Quote hari ini. Jadi jangan rancang orang lain, tapi bicarakan rancangan Tuhan dalam kau punya hidup. Wah, nice. Pondok Podcast 2024. Jadi itu yang saya lihat, maksudnya penting sekali. Kayak bahkan gini, maksudnya saya minta tambahan waktu. Bulan Juni itu memang juga sebagai bulan kesehatan mental bagi para pria. Pria itu jarang sekali, kayak saya rasa terpanggil untuk bagian ini. Pria itu jarang sekali punya tempat untuk cerita, bahkan ke sesama teman cowok gitu ya, untuk bisa cerita. Dan ini mengakibatkan angka, teman-teman ini topiknya agak sensitif, angka bunuh diri itu paling banyak tuh laki-laki. Karena mereka tidak punya tempat untuk cerita, mereka tidak punya tempat untuk ngomong, dan mereka harus kelihatan kuat dan pakai kekuatan itu sebagai topeng, bahwa sebenarnya di dalam tuh sebenarnya rapuh dan sebenarnya mengalami, saya butuh orang gitu. Teman-teman bisa cari komunitas teman-teman yang memang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan untuk bisa sama-sama saling cerita, untuk bisa saling menguatkan di dalam Tuhan, untuk bisa ya mungkin tidak langsung kasih solusi kepada si teman punya masalah ini apa. Tapi teman-teman, banyak orang yang hanya sekedar butuh telinga untuk dengarkan cerita, right? Saya hanya butuh orang untuk dengar saya punya cerita ini, karena saya punya keluarga tidak mau dengar, saya punya adik kakak tidak mau dengar, saya punya pasangan tidak mau dengar. Butuh satu lingkungan di mana kita bisa sama-sama. Saya juga gagal kok. Dan kau punya kegagalan itu bukan berarti kau tidak sendiri dalam kegagalan itu. Seperti yang Kak Yola bilang barusan. Ketika kita bercerita dan kita mau terbuka untuk biarkan orang lain lihat kita punya kegagalan dalam satu atmosfer atau dalam satu lingkungan yang aman untuk kita bisa share dan cerita, itu bisa jadi satu pertolongan untuk kita juga, untuk kita bisa baku tolong, karena di Alkitab juga bilang saling bertolong menolonglah kamu dalam menanggung bebanmu, dan dengan begitu kita bisa menggenapi hukum Kristus. Itu jadi Kayola share barusan itu memang bagus dan memang itu memang keren sekali bahwa kita bisa saling berbagi dengan jujur, saling berbagi dengan kita bisa lihat teman punya kegagalan dan kita punya kegagalan, dan kita dalam tanda kutip merayakan kegagalan, bahwa oh ya saya memang gagal di sini, tapi dengan Tuhan sama coba lagi, sama maju lagi. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kayol, masih ada beberapa pertanyaan nih, 2 pertanyaan lagi terakhir. Oke. Dalam seminggu terakhir ini, kira-kira mana yang lebih banyak di Kayola punya hidup? Hal yang Kayola syukuri atau hal yang Kayola sesali? Silakan.
Yang disyukuri sih Kak. Oke. Kayak satu lebih produktif begitu. Otakku jalan Kak. Otaknya jalan. Wow. Maaf saya anak sastra ya. Saya bayangkan langsung tervisualisasi otaknya. Maksudnya sama otak tuh kayak dia bekerja. Selama ini Dia gak bekerjanya. kasihan. Oke. Back to laptop. Oke, jadi Apa yang disyukuri? Maksudnya saya bersyukur karena hikmat Tuhan itu mengalir atas saya gitu. Wow. Gitu. Haleluya. Karena ya teman-teman semua saya ada struggle, ada beban yang sangat berat sekali, tapi tidak terlihat gitu. Yeah. Karena di sini. Oh, di sini atau di sini? Oh ya di sini, sama di sini jadinya. Iya, oke. Jadi saya lagi menyusun karya ilmiah. Tesis ya. Tesis, Wow. jadi itu berat sekali toh untuk saya, berat sekali. Berapa halaman? Berapa ratus halaman sudah? 100-an lebih. 100 itu baru 3 bab udah 100 lebih. Wow, dan karena alasan produktivitas itulah yang Kayola syukuri ya. Iya, Nice. Karena begini Kak, saya tertahu jujur teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton ini ada ambil S2 dan ambil teologi dan juga ada ambil metode R&D. Saya sama sekali tidak itu R&B ya. Sorry. Agak lain ya. Saya tuh betul-betul stuck di situ toh R&D. Kakak, R&D ini karena itu metode yang baru untuk saya dan saya harus belajarnya sendiri. Wow. Sendiri, tapi I know saya terasa sendiri karena ada Tuhan. Begini, satu hal yang unik tuh begini toh Kakak. Gimana tuh? Saya kan jauh nih online toh, Betul, online kuliahnya online. Jadi saya tidak ketemu langsung dengan saya punya dosen. Jadi susah toh untuk komunikasi, mau aku tanya bagaimana. Jadinya ya saya harus belajar sendiri. Dan saya selalu bilang ke Tuhan begini, Tuhan kasih saya orang yang mengerti ini supaya dia bisa ajar saya. Pokoknya Sapuda tuh selalu begitu. Tapi tidak ada Kakak. Dan saya sempat kayak, Tuhan kenapa sih terkasih itu ke saya orang-orang yang seperti itu yang mengerti. Dan ternyata di minggu yang berjalan ini, satu minggu ini, teman-teman pakai hak. maaf dan aduh Oke. bukan Lanjut. ngakak deh. Terus Iya. Dan ternyata gitu Tuhan tuh mau kasih ajar begini ke saya. Yola, saya ini sumber pengetahuan. Minta langsung ke saya. Jangan minta orang lain. Minta langsung tanya ke Tuhan. Tuhan arti R&D itu apa? Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sampai, iya juga ya Tuhan kan sumber pengetahuan. Kenapa saya tidak langsung minta ke dia? Tuhan kasih saya pengertian untuk saya mengerti kah? Hikmat kah untuk saya mengerti R&D ini bagaimana? Metode ini bagaimana? Bukan minta Tuhan kasih orang lain supaya diajar saya. Enggak, Tuhan mau saya belajar sendiri supaya saya alami itu sendiri, rasakan itu sendiri, bukan berdasarkan orang lain lagi, tapi langsung dari Tuhan. Wow. Itu keren gak sih Kak? Nice. Saya waktu rasa itu saya terheran-heran dan saya bilang, ya juga ya, memang salah ini aku doa dari kemarin ini bilang Tuhan kirim orang lain, tapi Tuhan mau saya belajar sendiri. Itu sih yang saya syukuri Kakak, produktif itu, hikmat dari Tuhan itu yang saya sangat bersyukur. Untuk penyesalan, mungkin 1-2% aja kayak kenapa saya tidak dari kemarin begini? Kenapa baru sekarang? Betul. Kalau Kakak bagaimana? Kalau saya untuk masalah tentang hal yang lebih banyak mana lebih disyukuri atau disesali, mungkin lebih banyak sekarang ke bersyukur ya. Seminggu belakangan ini saya baru dalam saya punya pekerjaan, kemudian juga saya punya hobi. Saya punya hobi nulis dan ini lagi dalam tahap penyelesaian. Jadi saya lagi mau komit, Tuhan tahun ini selesai Tuhan. Amin Tuhan. Gitu. Jadi memang hal yang saya syukuri adalah ada beberapa jalan yang kebuka, referensi bacaan untuk jadi menambah saya punya perbendaharaan kata karena setelah menulis sepanjang 78.000 kata tuh kayaknya ini kayak masih ada kurang banyak kata-kata yang saya belum kuasai gitu. Jadi dapat referensi baru tentang buku-buku, kemudian dapat referensi tentang cara menulis cerita dan lain-lain. Jadi itu mungkin saya syukuri minggu ini. Itu hal yang saya syukuri. Kayaknya nanti saya akan jadi pembeli pertama deh. Yakin? Yakin lah. Saya nggak terlalu ekspektasi sih. Karena saya
pribadi yang kalau saya punya teman, karena dulu ada saya punya teman penulis juga, itu sampai sekarang dia juga, dan saya saya support, saya akan beli itu, gitu. Jadi saya senang sekali punya teman-teman yang suka nulis gini. Dan ini jenis teman yang bagus ya teman-teman, jangan minta gratisan. Mentang-mentang teman terus langsung kasih saya gratis Kak. Cara saya mensupport dia adalah dengan membeli karyanya. Wow, luar biasa. Aduh, kena mic. Oke, Kak, kita langsung lanjut ke nomor terakhir nih, Kak Yol. Ya, silakan. Coba Kak Yol ingat, ini pertanyaan deep. Coba Kak Yol ingat, ada satu peristiwa yang mungkin tidak adil dalam Kak Yol hidup. Dan kira-kira, maksudnya itu mungkin masih membekas ya sampai hari ini. Dan sekarang coba kayak pertimbangkan lagi hal itu dan tanya kepada Tuhan. Kira-kira apa ya untungnya Tuhan? Kira-kira apa ya keuntungan yang Tuhan kasih dalam saya punya hidup melalui kejadian ketidakadilan tersebut? Oke, Kakak. Salam itu di sini. Di sini di saya punya tempat. Di podcast ini? Bukan di podcast ini, bukan di podcast, tapi di saya punya tempat pelayanan. Jadi mungkin ya teman-teman di, gimana ya mau bilang ini? Pokoknya dia punya lingkungan itu, apa itu? Kita di pondok, jadi teman-teman kalau ada suara-suara yang aneh ya itu sudah. Iya itu sudah. Jadi saya punya lingkungan tempat tinggal tuh kan agak gimana ya bicaranya? Gimana ya kata-katanya kakek supaya? Wow, belum. Maksudnya ya bagi saya itu kayaknya cukup diskriminatif. Iya, kayak dipahami. Iya, begitulah. Kurang aman kah atau gimana kah gitu. Saya tidak mau nanti orang-orang di luar begini. Jadi sudah. Jadi ya kakak tahu juga sendiri di mana selalu ada orang-orang mabuk, ada orang-orang mabuk seperti itu, dan kayaknya saya terlalu berani deh kakak. Tapi keberanian yang saya dapat itu memang dari Tuhan sih, dari Tuhan. Nah, jadi hampir tuh setiap malam saya harus usir mereka. Saya harus usir dong gitu anak-anak itu. Kamu keluar, karena satu tempat kan ada lapangan-lapangan. Maksudnya tempat tinggalnya dekat lapangan. Jadi kayak orang-orang nongkrong lah gitu. Tapi nongkrong bukan hanya nongkrong, sayangnya mereka nongkrong terus minum mabuk. Iya, minum mabuk begitu dan tidak positif. Iya, baru saya kan perempuan, jadi saya harus kunci pagar gini-gini. Jadi ya siapa lagi? Hanya saya di situ, jadi saya yang harus usir dong. Jadi ada momen di mana saya dilempar, Kak. Dilempar dengan batu. Dilempar dengan batu gitu. Dan itu bukan hanya lempar sekali, 2 atau 3 kali kayak gitu. Terus saya dicaci maki gitu oleh orang-orang itu yang saya usir gitu. Karena ini sudah jam 10 lewat gitu, sudah mau jam 12. Kamu ngapain di sini? Pergi pulang, tidur gitu toh. Itu normalnya. Besok sekolah. Iya, besok sekolah. Normalnya anak muda tuh begitu tuh. Dan ini orang bertempat kayak gitu tuh. Kenapa kamu harus nongkrong di situ? Jadi saya rasa itu kayak, Tuhan, saya sempat berpikir tuh begini, Tuhan, saya di sini melayani loh, gitu. Saya di sini melayani, tapi kenapa saya dibuat begini, gitu. Tapi saya ingat perlakuan yang seperti itu, dan itu sakit loh, Kak. Sakit gitu, dan ya saya harus pikir lagi, wah Yesus juga begitukan, diludahi, diinjek, itu cambuk lebih parah dari apa yang saya alami. Jadinya saya bisa berpikir, Kak, terenak. Tidak enak, tapi begitu sudah ikut Tuhan, ikut Yesus tuh begini sudah. Apalagi saya perempuan, maksudnya kalau laki-laki bukan apa sih, cuman kayak sama aja sih. Cuman kalau perempuan itu kan lebih ke perasaan tuh, jadi kayak sakitnya tuh double begitu loh kakak. Dan tapi apa sikap apa yang saya harus ambil waktu itu tuh? Saya tidak langsung menghakimi, tapi saya bilang, Tuhan, Don tidak tahu apa yang Don buat. Wow. Don tidak tahu apa yang Don buat, dan kalau memang ini bagian dari penderitaan yang saya harus alami, saya siap Tuhan. Jadi itu menurut saya itu tidak adil, tapi untungnya adalah saya bisa belajar posisi Yesus tuh seperti ini loh. Berarti keuntungan dari Tuhan yang Kayola alami dari peristiwa tersebut adalah Kayola belajar untuk makin serupa dengan Yesus. Wow. Itu dia. Luar biasa sih. Kakak adakah pengalaman? Pengalaman sih mungkin balik lagi nih. Persepsi atau perspektif kita tentang keadilan itu seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan punya konsep tentang keadilan. Waktu ini terjadi beberapa tahun lalu, saya punya bapak meninggal serangan jantung. Saya sempat dalam bulan-bulan pertama itu saya cukup marah lah, kecewa sama Tuhan.
saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak adil gini. Banyak lah yang saya katakan dalam momen-momen itu. Cuma ketika saya dalam keadaan marah itu bukan berarti saya langsung mundur dan lari dari Tuhan. Saya tetap datang ke gereja, cuma datang ke gereja dengan pertanyaan. Saya datang komsel dengan pertanyaan. Saya datang beribadah dengan pertanyaan. Dan yang saya lihat dari momen-momen itu adalah saya mengalami Tuhan lebih secara pribadi lagi, lebih mendalam lagi. Sampai seolah-olah Tuhan menyatakan dirinya bahwa saya ini lebih bapa dari kau punya bapa kandung. Itu momen yang saya nggak akan bisa alami kalau seandainya saya punya bapa belum meninggal. Saya mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan bahwa Dia adalah bapa saya. Karena Yesus sudah mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit kembali, dan saya sudah terima Yesus sebagai saya punya Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang ciptakan langit dan bumi ini sudah menjadi saya punya bapa. Dan ketika saya punya bapa kandung, bapa duniawi, bapa yang di dunia ini tugasnya sudah selesai untuk didik saya dan saudara-saudara saya untuk mengenal Tuhan, dan karena tugasnya sudah selesai, dia dipanggil pulang. Allah Bapa itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada saya. I am your father. Saya adalah kau punya bapa. Kalau selama ini kau punya bapa duniawi didik kau untuk kenal saya, nah sekarang saya ini sudah. Jadi saya rasa itu yang jadi keuntungan yang dari Tuhan yang saya terima dari momen-momen itu adalah saya belajar mengenal Dia sebagai saya punya bapa. Saya punya bapa duniawi dengan semua kebaikan Dia, dengan semua hal yang positif dan yang baik yang Dia ajarkan ke saya, itu hanya untuk menunjuk kepada bapa yang sejati, yaitu kepada Allah itu sendiri. Bahwa Allah melalui Yesus Kristus menjadi bapa kita. Kayak gitu. Nah, jadi itu kita punya diskusi di podcast kita di siang hari ini. Kayak kita masuk ke kesimpulan. Saya duluan mungkin ya. Silakan. Kesimpulan yang saya mau tarik adalah ikut Tuhan tuh pasti menderita. Wow. Dan penderitaan kita dalam mengikut Tuhan Yesus itu seperti lencana. Lencana penghargaan bahwa kita sudah bisa menderita untuk Kristus. Makanya ketika dibilang bersukacita, itu kita bersukacita karena kita sudah menderita, bukan bersukacita walaupun kita menderita. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Dari Kayola gimana? Oke, dari saya ada beberapa hal. Waktu saya menderita, saya lebih mengenal siapa Yesus. Dan waktu saya diizinkan Tuhan untuk menderita tantangan ketidakadilan, itu supaya saya terambosan dengan hidup yang flat ini. Dan yang ketiga adalah penderitaan adalah jabatan untuk seorang nabi. Jadi bersyukurlah waktu kau menderita. Nice. Nah, teman-teman, tuh kesimpulan yang kita dapat di siang hari ini. Kita punya diskusi di Pondok Podcast. Teman-teman, kalau ada teman-teman hal yang teman-teman pelajari, jangan lupa untuk tulis komentar di kolom komentar di bawah. Semua firman yang teman-teman sudah terima dan dapatkan di Pondok Podcast di kita punya diskusi ini, jangan berhenti di teman-teman saja, tapi juga sampaikan, sebar link ke teman-teman punya grup WhatsApp, di grup sekolah atau keluarga atau teman-teman kantor, supaya makin banyak orang yang terima kabar sukacita ini dan terima pengharapan bahwa Tuhan juga melihat ketidakadilan yang kita alami, tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui hal itu. Dan kita bisa makin tekun untuk makin serupa seperti Kristus. Ya, dan teman-teman juga kalau punya waktu pribadi diskusikan itu dengan dirimu sendiri toh, belajar atau dengan teman-teman yang lain, diskusikan tentang hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga Tong sudah sharing kan gitu, supaya lebih deep lagi. Iya, minggu depan kita masih akan ketemu lagi di Kitong punya Pondok Podcast. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kitong punya Pondok Podcast.